Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuyun. Saya Yuliska. Saya Arka Irma Putra. Saya Gadis Santri. Saya Raiza Noviani. Di sini kami akan membahas materi tentang teori konsumsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teori konsumsi. Teori konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna, baik itu suatu barang ataupun jasa yang memiliki tujuan untuk kehidupan sehari-hari serta kepunahan manusia, baik secara perlahan atau sekaligus. Pengertian konsumsi menurut ahli. Agar lebih memahami apa arti dari konsumsi, berikut ini pengertian konsumsi menurut pendapat ahli. Menurut Gregory Mankiw 2007, pengertian konsumsi adalah pembelajaran barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama, seperti perlengkapan, kendaraan, serta barang yang tidak tahan lama, contohnya seperti makanan dan pakaian. Sedangkan pembelanjaan jasa yang dimaksud adalah barang yang tidak berwujud konkret, contohnya pendidikan. Tujuan konsumsi lainnya diantaranya yang pertama, menghabiskan nilai guna suatu barang sekaligus. Yang kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang kelima, mendukung aktivitas produksi. Yang keenam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Dan yang ketujuh, sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi teori konsumsi, yang pertama ada pendapatan atau income. Pendapatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan saat ini atau current income. Yang kedua, pendapatan permanen income. Dan yang terakhir, harapan pendapatan masa depan. Kemudian yang kedua ada harga barang dan jasa. Yang ketiga, tingkat bunga dan biaya kredit. Yang keempat, tabungan dan kekayaan. Yang kelima, ekspektasi ekonomi dan stabilitas. Yang keenam ada selera, preferensi, dan budaya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada kebijakan pemerintah dan faktor eksternal. Dampak positif dari teori konsumsi yang pertama adalah dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi bagi produsen dan konsumen. Yang kedua, perilaku konsumsi dapat menyebabkan kegiatan ekonomi atau perekonomian lebih maju. Yang ketiga, perilaku konsumsi membuat arus perputaran barang serta jasa menjadi lebih cepat sebagai konsekuensi atas tindakan dari konsumsi yang berkelanjutan. Sedangkan dampak negatif dari perilaku konsumsi yaitu yang pertama, sikap konsumtif ataupun konsumsi dapat menyebabkan seseorang individu menjadi tidak hemat ataupun boros. Yang kedua, sikap tidak hemat atau boros tersebut bisa menyebabkan seseorang individu terjebak hutang piutang. Yang ketiga, perilaku konsumsi dapat menurunkan minat atau motivasi seseorang untuk menabung sehingga mengakibatkan dana investasi bank menurun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep utilitas. Yang pertama ada total utility atau TU, yang merupakan total kepuasan yang kita rasakan dari seluruh barang yang sudah dikonsumsi. Yang kedua, marginal utility atau MU, yang merupakan tambahan kepuasan yang kita rasakan ketika menambah satu unit barang lagi. Contoh misalnya ketika kita makan pizza. Tabel ini menunjukkan jumlah pizza, total kepuasan, dan tambahan kepuasan. Slice pertama, TU sama dengan 10, MU sama dengan 10. Slice kedua, TU naik menjadi 18, berarti tambahan kepuasannya hanya 8. Yang slice ketiga, TU naik jadi 24, tambahan kepuasannya turun menjadi 6. Totalnya tetap naik, tetapi kenaikannya makin kecil. Inilah yang disebut hukum utilitas, marginal yang menurun. Semakin banyak kita konsumsi, tambahan kepuasan per unit makin kecil. Jadi, walaupun kita terus menambah jumlah konsumsi, tambahan kepuasan akan semakin berkurang. Konsep ini penting untuk memahami perilaku konsumen dan cara menentukan berapa banyak barang yang sebaiknya kita beli. Hukum Gosen terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 disebut pula dengan teori kardinal. Teori kardinal melakukan pendekatan dari sisi kepuasan marginal. Hukum Gosen 1 menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya. Contoh hukum Gosen 1 adalah ketika seseorang meminum 1 gelas air, maka tingkat kepuasannya akan sangat tinggi. Namun, tingkat kepuasan tersebut semakin lama semakin berkurang selaras dengan jumlah air yang diminum. Hukum Gosen 2 dikenal dengan nama teori ordinal. Teori ini melakukan pendekatan dari sisi ordinal dengan menyatakan nilai guna barang tidak dapat dihitung, tetapi hanya bisa dibandingkan. Hukum Gosen 2 menyebutkan bahwa
manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intens yang sama. Contohnya, saat mempunyai uang sebesar 100.000, Anda akan cenderung menghabiskan uang untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, seorang pelajar membelanjakan uang untuk jajan, membeli buku tulis, buku bacaan, dan alat tulis. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang teori konsumsi menurut Keynes. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang membelanjakan dan menabung pendapatannya. Kasusnya ada mahasiswa bernama Budi yang mendapatkan uang saku sebesar 1 juta setiap bulan dari orang tuanya. Uang ini dipakai untuk konsumsi seperti makan, minum, transportasi, dan sebagian ditabung. Data pendapatan Budi. Kalau pendapatan Budi 1 juta rupiah, ia konsumsi 800.000 rupiah dan menabung 200.000 rupiah. Ketika pendapatannya naik 1,5 juta rupiah, konsumsinya juga ikut naik jadi 1,1 juta rupiah dan tabungannya jadi 400.000 rupiah. Semakin besar pendapatannya, konsumsi juga ikut naik dan tabungan juga ikut naik. Analisis teori konsumsi menurut Keynes. Teori konsumsi menurut Keynes bisa ditulis dengan rumus C sama dengan A tambah BY, di mana A konsumsi minimum, B kecenderungan mengonsumsi, dan Y pendapatan. MPC atau marginal propensity to konsumsi. Jika pendapatan naik 1 juta ke 1,5 juta, konsumsi naik 300.000 rupiah. Jadi MPC sama dengan 300 rupiah dibagi 500 rupiah sama dengan 0,6. Artinya setiap tambahan pendapatan naik 1 rupiah. 0,60 rupiah dipakai untuk konsumsi. MPS atau marginal propensity to save. Karena MPR 0,6, maka sisanya 0,4 MPS. Artinya dari tambahan 1 rupiah ke 0,40 rupiah ditabung. Kesimpulannya adalah dari kasus ini terlihat bahwa saat pendapatannya naik, maka konsumsi juga ikut naik. Tapi tidak seluruhnya dipakai untuk konsumsi, karena sebagian ditabung. Di sini, saya akan menjelaskan kurva yang ada pada sisi kanan saya. Pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan dalam juta rupiah. Pada sisi vertikal menunjukkan konsumsi dalam juta rupiah. Titik pertama 1,0 dengan 0,8 artinya saat pendapatan 1 juta, konsumsi 0,8 juta. Titik kedua 1,1 dengan 1,5 artinya saat pendapatan naik menjadi 1,5 juta, konsumsi ikut naik menjadi 1,1 juta rupiah. Makna kemiringan pada kurva yaitu garis biru yang menghubungkan kedua titik ini termasuk menanjak. Kemiringan garis ini disebut dengan MPC atau Marginal Propensity to Consume. Dan nilainya adalah 0,6. Artinya, setiap tambahan pendapatan 1 rupiah, konsumsi hanya naik 0,60. Sisanya 0,40 menjadi tabungan. Inilah yang dimaksud oleh teori Keynes, yaitu kenaikan pendapatan tidak seluruhnya dibelanjakan. Sebagian disimpan sebagai tabungan. Jadi konsumsi naik tetapi lebih lambat dibanding kenaikan pendapatan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai teori konsumsi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.